kepada para alim ulama, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus Sayyidul Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad, para asatid, seluruh pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan ataupun desa, kepada seluruh jamaah ratib yang hadir pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama. Pada malam hari ini bersama-sama kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yadhkurunallaha ta'ala la yuriduna bidzalika illa wajhah illa nadahum munadim minas sama' qumu maghfuran lakum dunubakum qad buddilat sayyi'atikum hasanat." Tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu tempat, mereka berzikir ikhlas mengingat Allah Subhanahu wa taala, terkecuali balasan bagi mereka. Berseru satu penyeru yang ada di langit, "Kumu, berdirilah kalian hai orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, pulang dalam keadaan dosa-dosa kalian telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala keburukan kalian diubah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan kebaikan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah juga kita awali majelis ini dengan membaca Ratibul Haddad bersama-sama, dan alhamdulillah tadi telah kita dapat ijazah Ratibul Haddad. Satu keuntungan yang besar dapat ijazah daripada beliau Sayyidul Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith pernah mengatakan, satu amaliyah itu akan lebih sangat berdaya guna ketika amalan tersebut yang pertama dibaca dengan khusyuk dan hudur, yang kedua dibaca secara istiqamah, dan yang ketiga mendapat ijazah dari seorang guru yang memiliki sanad terus menerus sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat lampu ya, kita sudah dapat ijazah itu lampu yang sudah mendapat aliran listrik, kabel bersambung sampai ke gardu ya, gardu satu ke gardu yang lain terus sampai ke pusat PLN. Kita semacam itu dapat ijazah, kita itu dapat sanad dari beliau Al-Habib Syekh, dari abah beliau terus sampai Imam Haddad, Imam Haddad dari gurunya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu keberuntungan yang luar biasa. Alhamdulillah. Sedikit tentang Ratibul Haddad. Ratibul Haddad itu apa sih? Ratibul Haddad adalah satu kumpulan zikir yang dikarang oleh seorang mulia, yang isinya tentang zikir-zikir yang mulia, yang dikarang oleh Al-Imam Haddad di pada waktu ataupun saat yang paling mulia. Ratib Haddad ini dikarang oleh Al-Imam Haddad di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dikarang oleh orang yang mulia. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama agung yang masih merupakan cucu keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Zain bin Smith, wilayah Qutbiyah, kewalian kutub itu ada 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama adalah Qutbul Ulum, disandang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Yang kedua Qutbul Maqamat, disandang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang ketiga adalah Qutbul Ahwal, disandang oleh Abu Yazid Al-Bustami. Ketiga wilayah Qutbiyah ini semuanya terkumpul di dalam diri Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Imam Haddad sejak kecil, usia 6 tahun,
beliau menderita penyakit cacar yang mengakibatkan penglihatan beliau itu hilang, alias beliau sejak kecil sudah tidak bisa melihat seperti kita. Akan tetapi hal itu tidak mengurangi semangat dari Imam Haddad untuk menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau tidak bisa melihat ataupun mahfufatul basar, akan tetapi beliau giat dalam menuntut ilmu dari satu guru ke guru yang lain. Beliau giat menghafal Al-Quran. Beliau giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah beliau ngaji di pagi hari, beliau keluar dari tempat beliau ngaji, dia datangi masjid ke masjid yang lain, tidak kurang dalam satu hari beliau itu sholat sampai 100 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan satu hari sampai 200 rakaat Imam Haddad menjalankan sholat. Sejak usia belia. Belum lagi puasa beliau. Belum lagi zikir-zikir beliau yang diriwayatkan oleh murid beliau. Zikir yang dibaca Imam Haddad saya sudah tidak bisa mampu menghitung banyaknya jumlahnya. Belum tahajud beliau. Sampai nenek beliau mengatakan tarafak binafsika ya bunayya. Kasihanilah dirimu wahai putraku. Jangan engkau beribadah terus menerus. Ini Imam Haddad. Saking gigihnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meneladani sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sejak usia remaja, usia masih muda, Allah karuniakan beliau derajat yang begitu tinggi. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, Ratibul Haddad. Tadi disampaikan oleh guru kita Al-Habib Syekh bin Nuh, Ratibul Haddad itu akan menjadi benteng bagi kita. Dikatakan oleh Sahibur Ratib, Ratibku ini akan menjaga satu daerah, satu tempat di mana Ratib itu dibaca. Itu Ratibul Haddad, menjadi benteng yang melindungi kita, keluarga kita, kampung kita, kota kita dari aneka macam keburukan yang akan datang mendatangi kita. Ratib akan menjadi tameng. Dan Ratib Haddad ini bukan amaliyah yang baru, ini perlu kita tahu. Ratib Haddad itu telah menjadi amalan ulama-ulama kuno, ulama-ulama sepuh yang ada di bumi Nusantara ini. Amalan para wali-waliullah yang ada di bumi Jawa ini. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Ratib Haddad itu amalan baru, tidak perlu dibaca, maaf-maaf, berarti orang tersebut kurang piknik, dolane kurang adoh, turunnya kurang suwe, ngajinya kurang banyak. Kenapa? Ratib Haddad ini pernah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Siapa tak kenal beliau? Seorang wali besar, seorang ulama besar. Kiai Abdul Karim Lirboyo meminta ijazah Ratibul Haddad kepada Syekh Khalil Bangkalan. Siapa tak kenal Kiai Khalil? Guru daripada Kiai Hashim Asy'ari, guru daripada Kiai Bisri Mustafa, guru Kiai Munawir Krapia, guru dari ulama-ulama besar yang ada di Nusantara. Semua sanad keilmuan ulama-ulama yang ada di tanah Jawa, di bumi Nusantara ini, semua bermuara kepada Syekh Khalil Bangkalan. Masih ada tulisan tangan daripada Syekh Khalil Bangkalan yang setiap tahun dipamerkan di Pondok Pesantren Lirboyo. Tulisan tersebut berbunyi, faqad talaba minni ijazah Ratibul Haddad Manaf Magelang. Telah meminta ijazah kepadaku. Siapa? Syekh Khalil Bangkalan. Ratibul Haddad, ijazah Ratibul Haddad. Siapa yang meminta? Manaf Magelang. Namanya Mbah Abdul Karim Lirboyo itu dulunya panggilannya Manaf, juga dikenal dengan Mbah Manaf. Minta ijazah Ratibul Haddad kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kemudian lanjut dalam surat tersebut, aku ijazahkan
Rotibul Haddad kepada beliau Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo, dan aku wasiatkan agar Rotib Haddad ini dibaca setiap malam daripada Al-Fakir Ad-Dalil Muhammad Al-Khalil. Surat tersebut sudah berusia lebih dari 100 tahun, kurang lebih 116 tahun. Rotibul Haddad diijazahkan, berarti memberi ijazah, berarti Al-Imam Syekh Khalil Bangkalan pun mengamalkan daripada Rotibul Haddad. Kemudian Kiai As'ad Syamsul Arifin, siapa tak kenal dengan beliau, Situ Bondo. Beliau berulang kali menasihatkan kepada santri sahabatnya, baca Rotibul Haddad, baca Rotibul Haddad. Beliau mengatakan Rotibul Haddad itu sapu jagat. Anda mau minta apa saja dengan wasilah Rotibul Haddad, insya Allah terkabul. Beliau mengatakan, barang siapa yang tani, insya Allah istiqamah baca Rotibul Haddad, taninya tidak akan gagal panen. Orang yang dagang insya Allah tidak akan bobrok dagangannya. Orang yang punya santri, punya anak istiqamah baca Rotibul Haddad, insya Allah anak santrinya menjadi anak santri yang sukses semuanya. Itu nasihat Kiai As'ad Syamsul Arifin. Salah satu andalan beliau adalah Rotibul Haddad. Bahkan ketika beliau menjadi komandan Hizbullah, perang melawan Jepang, beliau itu semalam suntuk dengan pasukannya, bermalam di masjid, semalam suntuk beliau membaca Rotibul Haddad. Dan dengan jumlah yang sedikit mampu memporak-porandakan pasukan Jepang yang jumlahnya begitu banyak. Sehingga apa? Beliau mendapat anugerah pahlawan nasional baru belum lama dari Presiden Joko Widodo. Itu Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai Hamid Pasuruan, siapa tak kenal dengan beliau? Kewaliannya luar biasa dikenal. Bahkan ada yang mengatakan kewalian Kiai Hamid Pasuruan itu mutlak tak terbantahkan. Di antara wasiat daripada Kiai Hamid Pasuruan, tinggalan warisan beliau daripada amaliyah-amaliyah yang masih dilaksanakan sampai sekarang di pondok pesantren beliau, ada dua daripada Al-Imamun Haddad, yaitu Wiridul Latif dan Rotibul Haddad. Tidak pernah ditinggalkan. Dan fadilah, faedah daripada Rotibul Haddad itu luar biasa banyaknya. Dan salah satunya yang terpenting, Rotibul Haddad, siapa yang membaca Rotibul Haddad, kata Imam Haddad, ruziqa husnul khatimah. Dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Rotibul Haddad sudah menjadi kebiasaan di kalangan para habaib. Sayyid Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, kenal siapa beliau? Ayah daripada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau imam daripada Masjid Jami' As-Segaf. Bagaimana keadaan wafat beliau? Salah satu pengamal Rotibul Haddad beliau, Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf. Beliau wafat dalam keadaan mengimami sholat Jumat, kondisi sujud di rakaat yang kedua. Kepengin buatan? Kepengin. Husnul khatimah. Dan masih banyak lagi fadilah faedah daripada Rotibul Haddad, dan tidak perlu saya panjang lebarkan. Intinya jenengan amalkan seperti apa yang diwasiatkan oleh Al-Habib Syekh, jenengan laksanakan, jenengan amalkan, dan jenengan rasake bagaimana khasiat fadilah daripada Rotibul Haddad. Tuh, sekilas tentang Rotibul Haddad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita hadir dalam rangka haul Nyai Ageng Jati, ya, haul. Seorang ulama mengatakan, inda dzikris shalihin tanazzulur rahmat. Ketika engkau memperingati, mengingat seorang saleh, seorang yang baik, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Akan diturunkan. Haul ini adalah salah satu sarana kita mendekat, mengingat dengan orang yang soleh. Beliau Nyai Ageng Jati, seorang waliyah min auliyaillah, putra daripada seorang wali besar, wali tanah Jawa, yaitu Syekh Abdurrahman Ki Ageng Selo.
yang luar biasa ya. Yang mana insya Allah mudah-mudahan dengan kehadiran kita di pada malam hari ini Allah tambahkan keberkahan kepada kita ya. Allah kabulkan hajat kita dengan berkat mereka orang-orang yang mulia, dan insya Allah Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, satu ketika Syekh Ibrahim bin Adham pernah berjalan ke satu pasar. Ketika sampai di satu pasar, beliau dikerumuni oleh orang-orang yang ada di pasar mendekati beliau, kondang sebagai seorang ulama besar. Terkemudian orang-orang yang ada di pasar itu mendekat, mereka bertanya kepada Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, Pak Yai, saya ingin bertanya dengan panjenengan tentang satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berfirman, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku, aku akan kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Pak Kiai, saya ini sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siang malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa tidak atau belum kunjung juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Sambil tersenyum beliau menjawab, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kalian sedangkan hati kalian semua dalam keadaan mati? Tidak mungkin Allah mengabulkan doa dari orang-orang yang hatinya mati. Dan salah satu cara untuk menghidupkan hati yang mati adalah dengan hadir di majelis hall semacam ini. Kata Syed Ahmad bin Umar bin Smith, qaumun amwatun tahyal qulubu bi dzikrihim wa hum salaful maduna. Mereka kaum yang telah tiada, jasad mereka sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Mereka telah wafat, akan tetapi dengan mengingat mereka, hati kita akan menjadi hidup. Siapa mereka? Mereka orang-orang soleh yang hidup di zaman terdahulu. Semisal Nyi Ageng Jati, semisal Ki Ageng Selo, semisal Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan sebaliknya, qaumun ahyaun tamutul qulubu bi dzikrihim. Akan tetapi ada segolongan kaum, mereka itu masih hidup, masih ada, akan tetapi ingat, dengan kalian mengingat mereka, banyak menyebut tentang mereka, hati kalian akan menjadi mati. Siapa mereka? Hum ahluz zaman, kebanyakan penghuni zaman sekarang ini ya. Jenengan hari-hari nonton gosip, nonton artis dan sebagainya akan mematikan hati kita. Siapa yang ingin hatinya hidup, kata beliau Syed Ahmad bin Umar bin Smith, fal yutali fi syaris salaf. Hendaklah dia mempelajari perjalanan hidup daripada orang-orang soleh terdahulu, maka hati akan menjadi hidup. Itu penting kita mengingat perjalanan hidup orang-orang yang soleh. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah mengatakan, alaika bisuhbatil akhyar wa ta'addub bi adabihim. Aku wasiatkan kepada kalian semua untuk senantiasa bersohbah, menjaga hubungan dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang yang baik, baik mereka masih hidup maupun telah tiada. Wa ta'addub bi adabihim, ikutilah akhlak mereka ya, ikutilah akhlak mereka. Kemudian beliau mengatakan, wal istifadah bi aqwalihim wa af'alihim, dan ambillah manfaat dari ucapan mereka ataupun dari perbuatan mereka. Nyi Ageng Jati menjadi orang yang masya Allah luar biasa. Ada Ki Ageng Enis yang dikenal kondang sebagai seorang waliullah di Solo, Laweyan. Mereka ini menjadi orang-orang besar, tak lepas dari jasa didikan seorang ayah beliau. Beliau ya siapa? Ki Ageng Abdurrahman Selo. Kita bisa mengambil daripada istifadah daripada akwal, ucapan-ucapan daripada Ki Ageng Selo semisal. Ajaran-ajaran
nasihat-nasihat, wasiat-wasiat daripada Ki Ageng Selo yang menjadikan putra keturunan beliau menjadi orang-orang yang besar, bahkan dikata beliau adalah sebagai penurun raja-raja Mataram ya. Ajaran-ajaran beliau pun masih terabadikan sampai sekarang di dalam satu kumpulan yang bernama Pepali. Kita kenal dengan Pepali Ki Ageng Selo. Ya, insya Allah sedikit kita akan membahas Pepali Ki Ageng Selo ya. Tadi di awal sudah dinyanyikan luar biasa ya, indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Kula nek nyanyi mboten saged nggih. Tapi yang penting jangan hanya dinyanyikan ya. Amung pun dinyanyikke tok, tapi juga diajikan ya. Ngaji. Aja gor nyanyi tapi ngaji ya. Kita aji pepali daripada kita ngaji daripada pepali Ki Ageng Selo. Nasihat tadi apa yang awal? Ojo gawe angkuh. Ojo gawe angkuh. Seseorang angkuh, seseorang sombong itu karena apa sih? Umumnya karena punya harta, nggih? Karena punya jabatan, karena punya ilmu. Karena memiliki kepunyaan ini orang menjadi angkuh, orang menjadi sombong. Di bait yang lain Ki Ageng Selo juga pernah berkata dalam pepalinya, ojo siro mangeran emas lawan picis, ojo siro mangeran busono, ojo siro mangeran ngilmu, atau dalam bait yang lain ojo ngagungaken akal. Ada orang yang menuhankan harta ya? Ada. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ketika peristiwa Haji Wada, beliau berkata begini, demi zat yang mengutusku membawa kebenaran, sesungguhnya aku bagi kalian adalah penasihat yang nyata. Sesungguhnya iblis telah berputus asa dari kalian karena kalian tidak lagi menyembah berhala. Akan tetapi demi Allah, iblis akan membuat kalian menyembah 1000 berhala. Ada di antara kalian yang menyembah untanya, ada di antara kalian yang menyembah istrinya, ada di antara kalian yang menyembah kambingnya, ada di antara kalian yang menyembah ladangnya, ada di antara kalian yang menyembah perniagaannya, ada di antara kalian yang menyembah kepandaiannya. Sehingga kalau dia ditanya bagaimana keadaanmu pada pagi hari ini, dia menjawab, kalau tidak ada ladang saya akan menjadi orang yang rugi. Kalau tidak ada pekerjaan saya, wah saya akan hancur. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia lebih mementingkan dunia dan dia melupakan akhirat. Ini yang disabdakan Rasul. Sayati zamanun ala ummati yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Lebih cinta kepada dunia dan melupakan yang namanya akhirat. Kita itu tidak dilarang ya. Memiliki dunia, memiliki harta, kita itu tidak dilarang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ad-dunya fil yad yajuz, fil jabi yajuz, iddikharuha lisababin wa biniyatin yajuz, amma fil qalbi la yajuz. Dunia di telapak tangan boleh. Dunia jenengan kantongi angsal. Jenengan menyimpan dunia untuk satu sebab kebaikan, misalnya untuk menyantuni anak yatim, fuqara wal masakin, bagus boleh. Amma fil qalbi, tapi kalau dunia sampai menguasai hati, itu yang tidak boleh. Boleh kita memiliki harta, tapi jangan sampai dimiliki harta. Boleh kita banyak uang, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Boleh kita memiliki jabatan, tapi jangan sampai kita hidup dikuasai jabatan. Ya.
Kita memiliki harta sampai lupa dengan pencipta, itu yang tidak diperbolehkan. Kita mengejar jabatan sampai kita lupa ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa, itu tidak diperbolehkan, ya. Sehingga kita berlebihan, ya. Dengan uang kita berlebihan, kita menganggap tanpa uang kita tidak bisa apa-apa. Uang adalah segala-galanya, ini yang tidak diperbolehkan. Iya benar, dengan uang kita bisa membeli mobil mewah. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang megah. Dengan uang kita bisa membeli perhiasan yang indah. Akan tetapi uang bukan segala-galanya. Allah lah sang pencipta segala-galanya. Uang bisa membeli obat-obatan, akan tetapi uang tidak bisa mendatangkan kesembuhan. Tidak bisa. Dengan uang kita bisa mendatangkan ribuan pakar kesehatan atau ribuan dokter bisa kita datangkan. Akan tetapi dengan uang sebanyak apapun, Anda tidak bisa menolak datangnya kematian walaupun 1 detik. Tidak bisa. Iya, uang kita bisa membeli kasur yang empuk, yang enak. Tapi uang tidak bisa membeli yang namanya tidur yang nyenyak. Tidak bisa. Itu. Uang bukan segala-galanya. Kalau kita mati kita juga tidak membawa uang, tidak membawa uang kita mati, ya. Karenanya makanya masih ada adat kalau mati apa? Ada sahur, ya. Sahur. Uang disebar. Yang mati ikut ngambil enggak? Enggak bisa. Wong mati ra iso obah. Ya obah enggal ibadah aja yang obah golek duit ya. Ampun. Kemudian hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar yang namanya terabadikan dalam Al-Qur'an. Beliau itu ketika hidup, wilayah kekuasaannya disebutkan sampai 1/8 bagian dunia menjadi wilayah kekuasaan Iskandar Zulkarnain. Raja yang sangat gagah, raja yang sangat kuat, raja yang tak pernah terkalahkan. Ketika wafat, beliau berwasiat kepada para menteri dan para sahabatnya. Wahai sahabatku, nanti kalau aku mati, bikinkanlah aku 1 peti dan lubangilah di kanan dan kirinya. Kemudian araklah jasadku dan keluarkanlah tanganku dari lubang yang telah kalian buat. Arak jasadku mengelilingi wilayah-wilayah yang telah aku taklukkan. Mengelilingi Masedonia, mengelilingi Suriah, mengelilingi Yaman dan sebagainya, Mesir dan sebagainya. Benar, setelah dia wafat diarak jasad daripada Iskandar Zulkarnain. Apa maksud daripada Iskandar Zulkarnain? Beliau mengatakan sebelum wafat, agar orang-orang setelahku, raja-raja yang berkuasa setelahku melihat, ini loh Iskandar Zulkarnain, raja yang dikenal sangat hebat, raja yang sangat gagah, raja yang tak pernah kalah perang, raja yang wilayah kekuasaannya begitu luas. Ketika mati, tangannya dalam keadaan kosong, tidak membawa segenggam emas, bahkan sebutir nasi pun dia tidak membawa. Akhir puncak kekuasaan seseorang adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelar tertinggi seseorang adalah almarhum dan almarhumah, ya, itu. Harta tidak dibawa. Tadi apa? Sampai mana? Ojo mangeran emas, picis, harta emas. Nabiullah Adam alaihi salam, ketika setelah beliau memakan buah larangan yang dimakan, atau orang menyebutnya buah kulti, seluruh penghuni langit, penghuni surga menjauhi beliau. Hanya satu yang mau menaungi, yaitu pohon gaharu. Seluruh penghuni surga menangis, terkecuali emas dan perak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada emas dan perak, kenapa kalian tidak menangis ketika kekasihku telah terusir
dari rahmatku. Apa jawab emas? Kenapa saya harus menangis ya Allah atas seseorang yang membantah perintahmu? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, wahai emas, demi kemuliaan dan keagunganku, engkau akan dimuliakan oleh penduduk bumi, dan engkau akan menjadi berharga, dan sebagian manusia akan menyembah kepadamu. Kemudian Allah berfirman kepada pohon gaharu, wahai pohon gaharu, kenapa engkau menaungi Adam yang aku usir dari surgaku? Kata pohon gaharu, aku kasihan ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaan dan keagunganku, tidak akan ada yang bisa mengambil manfaat daripadamu terkecuali engkau harus dibakar terlebih dahulu. Iya, kita mau ngambil wanginya gaharu, harus kita bakar terlebih dahulu. Itu emas, harta. Kemudian selanjutnya, ojo mangeran busono. Ya. Jangan kita melihat seseorang itu dari pakaian dohirnya. Jangan. Belum tentu ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan, innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat pakaian kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Disebutkan dalam satu hadis, ada seorang yang berpakaian kumel berdebu. Ketika masuk mengetuk pintu satu rumah, dia diusir karena pakaiannya yang tidak karu-karuan. Akan tetapi lau aksyama 'alallah la abarrahu. Kalau dia bersumpah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting hati dari seseorang. Belum tentu di balik pakaian yang putih ini tersimpan hati yang putih. Belum tentu. Dan belum tentu di balik pakaian yang kotor tersimpan hati yang kotor. Juga belum tentu. Kita tidak bisa melihat hati seseorang. Tidak bisa kita melihat. Ada juga orang yang berpakaiannya, berpakaian Islami ya, kumel, nampak dia adalah seorang ahli tirakat, ahli riyadhah. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakarar rajulu yutilu safar ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ilas sama, ya rab ya rab. Kelihatannya pakaiannya seperti orang-orang soleh. Ketika dia mengangkat tangan berdoa, ya Allah ya Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Bagaimana bisa dikabulkan sedangkan dia makan dari barang yang haram, pakaiannya yang dari pakaian haram? Tidak mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tahu kita keadaan seseorang. Pakaian juga tidak bisa kita lihat. Orang yang berpakaian bagus, mewah, bisa jadi hatinya juga istimewa. Bisa jadi. Syekh Abdul Hasan Asyadzili, seorang wali besar. Beliau itu wali besar, tapi beliau pakaiannya itu istimewa. Bagus kalau pakai pakaian, mewah pakaian beliau. Minyak wanginya luar biasa harum. Hidupnya juga istimewa, kaya beliau. Ada satu orang yang ingkar dengan keadaan beliau. Jenengan ini seorang ulama, orang mengatakan jenengan ini wali, tapi kok pakaian panjenengan ini kok bagus-bagus. Rumah panjenengan kok ya bagus. Kendaraan panjenengan kok ya luar biasa bagusnya. Kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, oh begitu. Sini sebentar. Engkau tidak ada pekerjaan? Tidak ada wahai Syekh. Ya wis, ikut dengan saya. Kita mengelilingi kampung kita ini. Ya, kampung kita ini. Dengan naik dokar.
Akan tetapi saya ingin nitip kepadamu satu gelas yang berisi air penuh. Tolong ini engkau bawa, jangan sampai air ini tumpah. Naik kuda nih, naik dokar. Dalam perjalanan dia selalu ingat pesan daripada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Jaga ini gelas jangan sampai tumpah. Dalam perjalanan dilakukan ya. Kanan kiri pemandangan begitu indah ya. Ada taman-taman, ada burung-burung berterbangan ya. Ada rusa berlarian sampai kembali lagi. Kemudian ditanya oleh Syekh Abdul Hasan Asyadili, "Ya fulan, tadi di jalan apa yang kau lihat?" "Ngapunten Pak Kiai, ngapunten Syekh Abdul Hasan Asyadili, di jalan saya tidak melihat apa-apa." "Lah kok bisa engkau tidak melihat apa-apa? Wong pemandangan kanan kiri begitu indahnya." Apa kata orang tersebut? "Dari tadi saya hanya memperhatikan gelas yang saya bawa. Lah panjenengan kan weling ojo sampai utah. Saya memperhatikan ini, jalan saya pun tetap menjaga ini gelas jangan sampai sedikit pun tumpah." Apa kata Syekh Abdul Hasan Asyadili? "Begitulah keadaan kami. Pakaian kami indah, kami punya harta, akan tetapi hati kami hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak melihat yang lain." Itu. Kita tidak tahu. Ya. Dengan orang kaya ya jangan suudzon. Dengan orang miskin ya jangan suudzon. Kita tidak tahu hati seseorang. Intinya kita harus husnudzon kepada siapapun itu. Kemudian yang ketiga, ojo ngagungake akal. Ilmu ini kadang menjadikan kita sombong. Berapa sih ilmu kita? Ma'utitum minal ilmi illa qalil. Sedikit ilmu kita ini. Nabi Musa pernah bersama Nabi Allah Khidir alaihissalam di atas satu kapal. Kemudian ada seekor burung pipit hinggap di ujung perahu. Kemudian memasukkan paruhnya minum air laut sak cecepan. Kemudian kembali lagi, kemudian terbang. Nabi Musa melihat hal tersebut. Ditanya sama Nabi Allah Khidir alaihissalam, "Wahai Musa, apa yang kau lihat?" "Saya lihat tadi seekor burung kecil minum air laut kemudian terbang." "Berapa yang diminum oleh burung tersebut?" "Sedikit sekali." Sisa berapa wahai Musa?" "Luar biasa. Banyaknya air samudra tak terhitung." Begitulah perbandingan ilmu Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluknya. Seluruh makhluk dikumpulkan tidak ada apa-apa dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita banggakan, apa yang kita sombongkan dengan ilmu kita? Tidak ada. Kalau Allah berkenan mencabut ilmu yang kita miliki, kita bisa apa? Kita tidak bisa apa-apa. Ada seorang namanya, kisah nyata, seorang namanya Jeremy Cliff. Seorang yang pandai luar biasa, mahasiswa di Universitas Cambridge, Inggris. Cerdas luar biasa, mahasiswa Universitas Hukum. Dia terkenal pandai, hafalannya kuat, pandai dia berdialog. Sampai dia ini menjadi kesayangan daripada sang profesor. Digadang-gadang kelak yang akan menggantikan daripada profesor tersebut. Disayang dia karena pandai luar biasa, hafalannya luar biasa kuat. Akan tetapi satu ketika beliau itu terjatuh, si Jeremy Cliff ini terjatuh ketika sedang mengajar ya. Sudah dia menjadi dosen, terjatuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ditangani, ternyata apa? Dia menderita stroke yang mengakibatkan jaringan otaknya itu agak terganggu. Dari orang yang tadinya begitu kuat hafalannya, setelah sakit Jeremy Cliff tidak bisa mengingat kejadian 5 menit yang telah lalu. Tidak bisa.
5 menit dia sudah makan, jenengan tanya sudah makan belum, dia lupa. Dia sudah tidur apa belum, dia lupa. 5 menit yang lalu harus direkam setiap aktivitasnya. Itu ilmu kalau Allah berkenan mencabut, apa yang bisa kita sombongkan? Tidak ada. Penyanyi yang suaranya bagusnya luar biasa, kalau Allah berikan batuk saja sudah tidak bisa nyanyi. Nggih mboten? Iya, sombong apa yang disombong? Tidak bisa. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Sampai apa tadi? Sombong ilmu. Aja mangeran ngendelake akal. Kemudian ojo angkuh, apalagi setelahnya? Ladak. Ladak itu apa? Ya? Saya pernah baca karya daripada Raden Mas Sutardi Surya Hudoyo. Beliau itu orang yang pertama kali menerjemahkan Pepali Ki Ageng Selo ke dalam bahasa Indonesia. Beliau adalah pakar bahasa-bahasa timur dan bahasa-bahasa barat. Beliau menyebutkan ladak itu maknanya adalah bengis. Bengis itu kejemih, emosian, gampang marah, gampang meluap-luap emosinya, sehingga tindakannya itu tidak terkontrol, gampang gelap mata. Ladak. Wong ladak pan gelis mati. Wong nek ngamukan cepat mati nih. Nggih. Ada seorang dokter namanya John Hunter. Dia ini seorang ahli bedah dari Skotlandia. Tapi beliau itu jujur mengatakan, saya itu sangat marah, sangat benci ketika melihat orang lain mendapat satu kesuksesan. Kalau ada orang lain sukses, dia tuh marah, dia itu benci. Dan akhirnya apa? Dia mati terkena serangan jantung karena kebencian dan kemarahannya yang meluap-luap tak terkendali. Dokter mati kena serangan jantung karena apa? Emosian. Karena ladak, tak bisa mengontrol emosinya itu. Nabi mengatakan, la taghdab, la taghlab, la taghdab. Jangan gampang marah, jangan gampang marah, jangan gampang marah. Fa innal ghadab yuzilul aqla. Karena yang namanya amarah akan menghilangkan yang namanya akal. Ada di Tebet itu, ada apa? Di kampung tersebut itu banyak yang namanya peredaran narkoba. Sampai banyak yang menjadi korban warga tersebut. Sampai satu ketika warga itu marah, mencari bandar daripada narkoba tersebut. Bandar tersebut ternyata tinggal di satu kontrakan. Warga marah. Ayo kita datangi kontrakan tersebut. Datangi semua, datang. Satu orang ngomong, bakar, ayo bakar. Bandarnya sudah lari. Rumahnya dibakar sama massa. Bakar. Sudah dapat sedikit percikan api, terbakar itu rumah. Orang yang tadi ikut rombongan bakar yang tadi berteriak, hop, jangan dibakar. Itu kontrakan saya. Rumah kontrakan saya. Lupa. Ternyata yang dibakar rumahnya sendiri. Karena apa? Karena marah. Gelap mata, lupa. Ini kejadian nyata di Tebet. Ya. Makanya guyune telat. Itu. Jangan mudah marah. Ladak. Terus apa lagi? Ojo jahil. Jahil itu nek bahasa Arabe bodoh. Tapi yang dimaksud jahil di sini senang mengganggu nggih. Ojo jahil karo tanggane. Ampun. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga siapa yang tetangganya tidak aman atau merasa tidak aman dari kejahatan dirinya. Ini tidak boleh kita mengganggu tetangga kita sedikit pun. Rasul itu mengajarkan begitu luar biasa dalam menjaga perasaan daripada tetangga-tetangga. Ya.
Yo nek masak ampun ngamboni tanggane, tanggane dicipati. Nggih. Aja ganggu ambune tok, nggih. Lanjutnya apa? Ojo hati serakah. Serakah. Orang kalau tidak bersyukur itu berapapun yang dia dapat isinya kurang dan kurang. Rasulullah SAW mengatakan anak Adam kalau sudah dikasih satu emas, melihat emas yang lain, dia akan menginginkan mendapat emas satu gunung. Ya. Mendapat satu gunung, melihat ada gunung emas yang lain, dia akan menginginkannya. Tidak ada yang bisa memenuhi mulut atau perut anak Adam tersebut terkecuali tanah. Sehingga ada seorang yang mengatakan alam bumi ini semua akan cukup memenuhi kebutuhan semua manusia. Akan tetapi alam bumi ini tidak akan cukup memenuhi mulut satu orang yang serakah. Tidak akan pernah cukup. Isinya kurang dan kurang. Nabi Allah Isa alaihi salam, beliau itu pernah melakukan perjalanan dengan seorang sahabatnya. Sahabatnya ini tidak jujur ya. Nabi Isa membawa bekal 3 buah roti. Maksudnya nanti di perjalanan dimakan bersama. Ternyata setelah istirahat rotinya tinggal 2. Ditanya, lah perginya cuma sama sahabatnya tadi, ditanya, roti yang satu mana? Saya tidak tahu Nabi Isa. Oh, tidak tahu. Padahal dia yang mencurinya, dia yang memakannya. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam di tepi laut menggelar sajadah. Diajak dia naik sajadah, melewati lautan dengan sajadahnya. Mukjizat Nabi Allah Isa alaihissalam. Setelah sampai di tepi pantai ditanya, setelah menunjukkan mukjizat, maksud Nabi Isa supaya dia sadar, takut. Siapa yang mencuri roti? Saya tidak tahu Nabi Isa. Oh ya sudah. Kemudian jalan lagi, bertemu dengan seekor kitang atau rusa. Dipegang, disembelih, dimasak, dibakar. Setelah dibakar, Nabi Isa alaihissalam menampakkan mukjizatnya lagi. Qum biidznillah. Kijang yang telah dibakar tadi menyatu lagi, hidup. Melihat hal tersebut ditanya lagi sama Nabi Isa, siapa yang mencuri roti? Setelah diperlihatkan mukjizat seperti itu, maksudnya Nabi Isa biar dia itu jujur. Saya tidak tahu Nabi Isa. Oh, tidak tahu. Ya sudah. Yang terakhir, ketika di satu gurun ada 3 bongkahan batu. Nabi Isa alaihissalam memegang 3 batu ini dan batu tersebut menjadi emas. 3 bongkahan batu besar menjadi emas semua. Ini 1 batu emas untuk saya Nabi Isa, 1 batu untuk dirimu wahai sahabatku, dan 1 batu untuk yang mencuri rotiku. Kemudian dia ngaku, yang mencuri saya wahai Nabi Isa, yang mencuri saya. Kemudian ya sudah, saya tidak mau lama-lama bersama dengan seorang pembohong. Ditinggalkan sama Nabi Isa melakukan perjalanan sendirian. Dia di tengah gurun bingung mau membawa ini emas, tidak bisa, tidak kuat dia sendirian. Kemudian datang 2 orang. 2 orang ini berniat untuk merampok harta tersebut, merampok emas tersebut. Akhirnya sama orang tersebut lobby, kompromi. Kita bagi saja, ini menjadi 3 bagian. Ya sudah. Terkemudian lapar, mereka kelaparan lama di situ. Minta tolong dengan salah satunya untuk memberi membeli makanan. 1 orang ke pasar beli makanan. Yang di pasar ini punya pikiran, ini harta begitu banyak, kenapa harus saya bagi kepada mereka? Makanan yang dibeli dibubuhi dengan racun, biar 2 orang tadi mati. Lah 2 orang yang menunggu datangnya makanan juga berpikiran, berkomplot mereka. Nanti kalau dia datang kita bunuh saja. Emas ini kita bagi menjadi 2, lebih banyak bagian kita. Dibagi 2, jangan dibagi 3. Lebih sedikit kalau dibagi 3 bagian kita. Benar. Ketika orang yang bawa makanan itu yang telah dibubuhi racun tersebut datang, dipukul kepalanya dengan 2 orang tersebut, mati. Mereka berdua lapar, makan. Akhirnya mereka berdua mati.
Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam selang beberapa lama datang lagi dengan rombongan sahabatnya. Sahabatnya ya, wahai Nabi Isa, itu ada 3 orang tengkorak dan ada emas 3. Siapa mereka itu? Diceritakan Nabiullah Musa alaihissalam, itu mereka orang-orang yang serakah. Mereka orang-orang yang serakah. Seperti inilah akhirnya. Kemudian ketika batu tersebut dipegang oleh Nabiullah Isa alaihissalam, berubah menjadi asalnya menjadi batu biasa itu. Ojo ati serakah. Terus apa lagi? Ojo celimut. Jam 3. Jam 3 nggih. Ojo celimut. Celimut itu apa? Celimut itu panjang tangan ya. Mengambil yang bukan haknya. Nabiullah Isa alaihissalam pun juga pernah melewati satu pekuburan, melihat satu penghuninya itu disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran Nabiullah Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, minta agar ahli kubur tersebut dihidupkan. Ditanya sama Nabi Isa, sebab dia disiksa itu apa? Selama 70 tahun dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ternyata dia dulunya kerjaannya adalah tukang kayu. Satu ketika dia mengantar kayu ya, satu ikat kayu pesanan orang. Di tengah jalan dia berhenti makan. Sebelum sampai kepada orang yang membeli, orang yang memesan kayu tersebut, dia itu apa istilahnya? Selilitan ya. Ada selilit sedikit, dia buang dengan kuku, tidak bisa. Akhirnya dia mengambil kayu sedikit ya, dengan kukunya jadikan tusuk gigi untuk menghilangkan selilit tersebut tanpa izin dari sang pemilik. Hanya karena sebab itu katanya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur selama 70 tahun itu. Jangan sekali-kali kita berani-berani mengambil hak yang bukan milik kita ya, itu. Ojo celimut. Ojo apalagi? Ojo hati ngiwo. Hati ngiwo, kiwo itu adalah perlambang keburukan ya. Imam Haddad mengatakan hati itu, Imam Haddad ini mengatakan hati itu kalau bermaksiat lebih buruk, lebih kejam, lebih bahaya daripada maksiat yang dikerjakan oleh hati. Maaf, daripada maksiat yang dikerjakan oleh anggota badan. Itu kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hati ya. Oleh karena itu mari kita jaga hati kita, senantiasa bersihkan hati kita dengan banyak berzikir, salah satunya dengan wasilah Ratibul Haddad, biar hati kita menjadi selamat dari berbagai macam keburukan hati. Kemudian yang terakhir apa? Ojo mburu aleman. Yo akeh. Ojo mburu aleman. Jangan mencari pujian. Bersikaplah, beramallah dengan ikhlas. Kita ingin dipuji. Ibn Athaillah mengatakan, orang memuji kita itu karena Allah menutupi segala keburukan kita. Kita lebih tahu bagaimana keadaan diri kita. Andai Allah membuka tirai kebaikan kita ini, dibuka semua bagaimana keburukan kita, tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita. Tidak ada. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, andai dosa yang kita lakukan itu baunya busuk, maka tak ada orang yang mau mendekat dengan diri kita. Tidak ada. Mencari pujian. Rasulullah SAW pernah bersabda, man samma'a samma Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih. Barang siapa yang amalnya ingin didengar orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amalnya dan dia tidak mendapat apa-apa dari amalnya. Siapa yang riya, ingin dilihat amalnya oleh orang lain, maka Allah akan memperlihatkan amalnya dan dia tidak mendapat pahala apa-apa dari amalnya. Kelak yang pertama-tama dihisab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ada 3 golongan. Yang pertama, seorang syuhada dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditunjukkan kepadanya
kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan bagi para syuhada. Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan? Alhamdulillah ya Allah, saya telah syahid, saya berperang di jalanmu karena ikhlas karenamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau bohong. Engkau berperang hanya untuk disebut sebagai seorang pemberani. Wahai malaikat, seret dia, masukkan ke dalam api neraka. Ada lagi seorang ahli ilmu didatangkan sama Allah Subhanahu, ahli baca Quran. Disediakan, tampakkan baginya kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh ahli Quran, oleh ahli ilm. Kemudian apa? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya fulan, apa yang telah engkau lakukan di dunia? Ya Allah, siang malam saya mengajarkan ilmumu ya Allah. Siang malam saya baca Al-Quran ikhlas karenamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bohong, engkau dusta. Engkau mengajarkan ilmu, engkau membaca Al-Quran hanya untuk disebut sebagai seorang ahli baca Al-Quran. Malaikat seret wajahnya, masukkan ke dalam api neraka. Yang terakhir, seorang dermawan di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, apa yang telah engkau lakukan? Ya Allah, alhamdulillah aku beli engkau harta, telah engkau berikan harta, dan aku nafkahkan, aku sedekahkan hartaku kepada orang-orang yang tidak mampu ya Allah, demi menjalankan perintahmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dusta, engkau berbohong, engkau bersedekah hanya untuk disebut sebagai dermawan. Wahai malaikat, seret dia, masukkan ke dalam api neraka ini. Sehingga dalam Ihya Imam Ghazali mengatakan, wa ma siwal khalisa li wajhillahi minal ilmi wal amali 'indan naqidil basiri raddun. Semua amal perbuatan tanpa ada keikhlasan, maka semua akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 11:30 kurang 2 menit. Yang terakhir, ini terakhir. Sopo nandur bagus bakal panen uga. Lanjut ya. Seneng ayem bahagia anak putu sak keluarga. Tapi dalam bait yang lain Ki Ageng Sela mengatakan, sopo kang agawi becik nora wurung benjing manggih arjo sak turun-turune. Orang berbuat baik, dia akan mendapat kebaikan bagi dirinya sampai anak keturunannya. Terserah orang mengatakan itu apa. Ada yang mengatakan itu hukum karma, nggih monggo. Ada yang mengatakannya itu hukum kausalitas, terserah. Ada yang mengatakan itu hukum alam, nggih boleh. Akan tetapi yang jelas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In khairan fa khairun. Seseorang akan mendapat balasan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Dan sebaliknya, dia melakukan keburukan, dia akan mendapat keburukan. Bahkan dikatakan sampai ke anak turutnya. Allah, luar biasa. Jadi kalau kita berbuat, benar-benar kita pikirkan ya. Berbuat itu dipikir ya. Jangan Anda sakiti orang, nanti anak panjenengan juga disakiti oleh orang. Begitu harus kita pikirkan. Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir dalam Al-Quran disebutkan ketika melewati satu kampung penduduk kampung itu jahat ya. Nabi Musa dan Nabi Khidir minta dijamu, tidak dijamu sama mereka. Akan tetapi Nabiullah Khidir alaihissalam dengan sendirinya memperbaiki satu dinding rumah yang hendak roboh. Nabi Musa, kenapa engkau memperbaiki satu rumah yang mau roboh? Penduduk orang sini kayak gini semua, tidak mau menjamu kita, jahat-jahat semua, buruk semua perangainya. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Ketahuilah bahwa ini rumah milik 2 orang anak yatim. Yang di dalam rumah ini ada satu semacam harta warisan milik 2 orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Aku memperbaikinya agar harta ini tidak tampak oleh orang lain dan diambil orang lain, agar harta ini bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya, yaitu 2 orang anak yatim.
wa kana abuhuma shaliha. Kenapa? Karena ayah dari 2 orang anak yatim ini adalah orang yang saleh. Terjaga, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya orang yang saleh. Ayahnya siapa? Di dalam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, ayahnya itu bukan ayah kandung. Bukan ayah kandung yang disebut saleh tersebut. Tetapi ayah yang ke-7. Ada yang mengatakan yang ke-9. Jadi mbah apa itu? Buyut seatasnya lagi. Gantung siwur napa? Iya. Luar biasa kesolehan mbahnya dulu. Anak turunnya mendapat manfaatnya. Luar biasa. Kalau kisah nyata itu ada juga. Seorang, tapi ini kejadian di luar. Seorang anak itu hendak tercebur dia. Tercebur di satu rawa. Minta tolong dia. Kemudian ditolong oleh seorang bapak. Tolong diantarkan ke rumah orang tuanya. Terima kasih orang tuanya, anaknya telah ditolong. Kemudian ingin membalas kebaikannya, dia datangi orang tersebut. Ingin diberi uang, tidak mau. Kalau begitu engkau punya anak, saya punya anak. Anakmu aku sekolahkan. Baik kalau begitu silahkan. Pendidikannya dibiayai sampai setinggi-tingginya. Sampai anak orang yang menyelamatkan tersebut menjadi seorang dokter. Dan singkat cerita anak tersebut menjadi seorang peneliti dan yang berhasil menemukan obat penisilin. Asal muasal antibiotik sekarang ya, asal muasal antibiotik. Lah satu ketika anak dari anak yang tercebur tadi beranjak dewasa, beranjak besar. Terkemudian dia ikut wajib militer, ya. Ikut berperang kemudian dia. Dan ketika berperang dia terluka, terkena infeksi dan tidak ada yang bisa mengobati. Kemudian tanya ke sana kemari, hanya ada satu orang yang bisa mengobati. Dokter A. Siapa? Dokter yang telah menemukan penisilin tersebut. Kemudian disuntikkan kepada orang tersebut, anak-anak seorang tentara tadi. Akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh. Dan apa? Kebaikan daripada ayahnya menyekolahkan orang yang berbuat baik kepada dirinya pun bermanfaat kembali kepada anaknya. Anaknya terselamatkan karena dia mau membiayai sekolah daripada dokter tersebut ini. Berbuat baik, dia mendapat kemanfaatan. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat buruk, itu pun bisa kembali kepada anak turun kita. Bisa. Ada satu kisah, ini sebagai penutup ya. Ada seorang raja. Ini penutup bener, ini penutup. Tapi dilanjutkan kelihatannya enggak apa-apa nggih. Seneng ya didongengi. Ada seorang raja punya seorang putri cantiknya luar biasa. Cantik luar biasa. Kemudian satu ketika raja ini datang satu pengajian. Pak Kiai bahas manzania zunia. Siapa yang berzina maka anak keturunannya akan ada yang dizinai. Pak, raja ndak percaya. Mosok sing tumindak wong tuane kok sing kena anake. Ndak percaya dia. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah dan di rumah dia masih mikir. Apa iya? Terkemudian dia memerintahkan seorang pembantunya perempuan mengajak putrinya untuk jalan-jalan keliling kota. Wahai pelayan, ajak ini tuan putri untuk keliling kota. Apapun yang terjadi kepada tuan putri, biarkan. Engkau jangan berbuat apa-apa. Baik raja. Benar. Dia keliling kota. Ya, setiap ada orang yang memandang putri raja ini langsung menundukkan kepala malu. Setiap laki yang memandang tunduk malu. Keliling kota sampai dia hendak mau kembali ke istana.
tiba-tiba ada seorang pemuda berlari mendekati putri raja tersebut, kemudian mencium putri raja tersebut, kemudian langsung dia lari. Lah, pelayan dipeseni sama raja, jangan engkau berbuat apa-apa, diamkan apapun yang terjadi atas tuan putri. Dilaksanakan perintah. Kemudian dia masuk, sang putri nangis, ya, masuk ke dalam kamar. Kemudian pelayan wanita ini dipanggil sama sang raja. Hei pelayan, kamu sudah jalan-jalan. Sampun tuan raja. Apa yang terjadi di jalan tadi? Wah, perjalanan kami begitu indah, ya, keliling kota, ya. Tapi ketika kami hendak masuk ke istana raja, ke istana ini ada satu kejadian yang tidak baik, wahai raja. Apa itu? Raja marah. Wah, saya tidak berani cerita, raja. Cepat ceritakan. Dipaksa di sama raja. Kemudian apa kata pelayan tersebut? Tadi tiba-tiba ada seorang pemuda lari mencium putri raja, kemudian lari, wahai raja. Kemudian sang raja berucap, Alhamdulillahirabbil alamin, yang tidak menjadikan aku bermaksiat seumur hidup, terkecuali aku pernah mencium seorang perempuan dan kemudian aku lari. Mendapat balasan setimpal dengan apa yang dia lakukan itu. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina, Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana wa quburana binuril iman wal Qur'an. Allahumma aghnina bil iftiqar ilaika wa la tufkirna bil istighna anka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Udah. Mekaten para hadirin wal hadirat manggaing sabdo tomo saking Al Habib Muhammad bin Alwi bin Syekh bin Abu Bakar Asegaf saking Solo. Mugi dadosaken hikmah mendet hikmahipun sehingga Allah selaku panatacara alanggana budidaya ing manungsa kirang sampurna nuwun agunging pangapunten ingkang tanpa winates. Ugi dadosaken kawuningan pilih para sesepuh pinisepuh para kiai langkung-langkung wonten ing panggung kehormatan menika kasuwun ramah tamah wonten ing musala Miftahul Falah musala Lor Wetan menika wonten ing panggung menika. Sepindah malih dumateng para sepuh pinisepuh langkung-langkung wonten ing panggung kehormatan menika kasuwun ramah tamah wonten ing musala Miftahul Falah jati bagian ler. Sehingga Allah billahi taufiq wal hidayah wa inayah ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.